Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadlana ala katsiri min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadha zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu war'adhu wa qaddasallahu sirran nuran. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqati sufiyyah tahdi ilal martabatil 'aliyah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan dulu. Hadratal Mukhtarram wal Mukarram yang sangat saya hormati, yang dimuliakan Allah Guru Agung kita Pangarsa Abah Aos. Al-Mukarramin yang saya hormati, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahan Surya Yasin rasa para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Teriring doa berwasilah kepada Syekh Mursyid kita. Kita berharap dengan syafaat pertolongan Syekh Mursyid kita, semoga apa yang menjadi cita-cita kita, baik yang terbersit atau yang diucapkan, hubungan dunia juga akhirat ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Diberi anugerah panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan, Allah ijabah segala cita-cita, Allah beri rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah. Diberikan kekuatan istiqomah, mutabaah, kita ikut kepada Pangarsa Abah hingga akhir hayat kita. Semoga seluruh keturunan kita terus ke bawah menjadi ahli la ilaha illallah, yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, sebelum masuk ke dalam kita sedikit tabar kepada kitab, ada yang mesti disampaikan karena sangat penting, yang mungkin ini jarang dibuka gitu. Jadi ada hal-hal yang mesti menjadi satu pekerjaan seorang salib. Artinya hal ini mesti ada karena dikatakan syarat. Seperti begini, ada rukun, ada syarat. Rukun itu apa rukun? Ada yang pakai bahasa yang mudah saja. Rukun itu sesuatu yang mesti ada dalam suatu ibadah dan merupakan jiwa raganya ibadah itu rukun. Seperti begini, di dalam sholat ada rukun. Apa itu rukunnya? Rukun sholat satu, takbiratul, itu rukun. Takbiratul ihram itu jiwa raganya sholat, Nah sekarang syarat itu sesuatu yang mesti ada dalam suatu ibadah tapi di luar ibadah itu. Seperti contoh gini, salat itu mensyaratkan suci dari hadas, baik di tempat, pakaian, juga badan. Sucinya itu adalah
jiwa raga sholat atau di luar, selain di luar sholat itu? Di luar. Makanya ketika berbicara sholat, ngaji bab sholat, tidak lepas ngaji bab wudhu. Ngaji bab wudhu mesti ngaji bab air, ujungnya ke sana. Makanya dikatakan satu sistem yang tidak boleh dipisah. Karena ibadah itu satu rangkaian. Nah, yang ingin saya sampaikan, dalam bertarekat itu supaya arah tujuannya jelas, maka perlu diketahui, walaupun di lingkungan kita ya tidak terlalu nampak, padahal ada itu, ada itu. Ya. Jadi sebelum kita ke sana, karena kita ini sangat menarik ini. Saya sangat, karena ini diambil dari kitab yang tebal dari Ibnu Arabi, kitabnya Futuhat Ilahiyah. Sebelum masuk ke situ, malam ini kita tasyakur bin nikmat Bapak Ustadz Sony, putrinya genap berusia 17 tahun. Betul, Mas Son ya? Sekaligus hari ini tepat usia pernikahan beliau ke 18 tahun. Jadi hari ini kita tasyakuran, tuh ada boloknya tafaul. Apa tafaul itu? Tafaul itu ikut jejak langkah guru. Yang mana kebiasaan beliau ketika ada yang maulid, maka beliau suka mensyairkan, mendoakan melalui syair gitu. Sini masoninya di sini. Di sini masoninya perwakilan. Ya, sini Neng, sini. Masoninya sama nengnya mana ada sini. Nah, jadi Bapak Ibu, syukur nikmat itu wajib. Cuman caranya yang silakan beda-beda. Nah, ada Neng Najwa mana? Neng Najwanya mana? Ada? Neng sini sebentar. Sudah situ Neng ya, sini sama ayah, sama ayah. 17 tahun ya Neng ya. Jadi masa memasuki dewasa awal, sebutnya dewasa awal. Sudah lepas jadi 17 tahun itu. Kita berdoa ya kepada Allah, tafaul, malap berkah dengan yang mana sesuai kebiasaan para sahabat mendoakannya melalui syair, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia, selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur, kita doakan selalu sejahtera, sehat, sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang pernikahan dan bahagia, dan bahagia, pasti bahagia, panjang umurnya, panjang pernikahannya, panjang umurnya serta mulia pernikahannya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Berkah karomah bangsa Al-Fatihah. Iya kan berdua ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah didoakan. Mangga bolunya dibuka, bagikan ya. Sok aja dibagikan sama Neng ya. Baik, kembali ke tadi 8 yang mesti ada. Atau mau apa ya, catat bisi poho. Ya. Ini kalau atau nanti saya bagikan lah, saya bagikan nantilah. Karena ini mah potret saya gak akan nemu neangan ngehese itu. Kata musannif, seorang salik mesti ada yang 8 ini ketika bertorikot, ketika berjalan menuju Allah. Satu, mesti punya ya, qasdu sahih. Apa itu qasdu sahih? Niat yang benar di dalam melaksanakan suluk tarokinya. Mesti benar. Walaupun
kita mesti bijaksana. Kan begini, ada bahasa, setiap orang takwa garis miring atau setiap wali Allah itu punya masa lalu. Ada yang masa lalunya mulus, ada juga masa lalunya kelam. Jadi ada wali Allah yang asalnya gak bener gitu. Seperti siapa? Contohnya banyak. Fadail bin Iyad, Malik bin Dinar. Terus banyak lagi, banyak cerita. Seperti Sunan Kalijogo pernah jadi perampok gitu. Walaupun perampoknya dibagikan lagi, tapi tetap yang nanya merampok ya salah. Punya masa lalu. Setiap wali Allah punya masa lalu. Setiap pendosa punya harapan. Artinya kedua-duanya punya sesuatu hak bersama, bahwa semua baik itu pendosa ataupun golongan orang-orang yang paling takwa, yang sebenar-benar takwa garis miring para wali-wali Allah, semuanya punya hak, yaitu bisa berjalan usul kepada Allah. Maka menurut musannif, yang termasuk yang mesti ada itu qasdus itu maksudnya apa? Bertarikatnya itu niatkan untuk memenuhi hak-hak rububiyah, penghambaan kita kepada Allah, bukan untuk mencari popularitas, mencari pengikut, bukan, sebagai sarana kita untuk belajar tobat syukur agar bisa usul kepada Allah. Pertanyaannya, Pak, kalau ada yang bertarikatnya dari permasalahan hidup, boleh, silahkan, tidak dilarang, karena nanti dengan bimbingan syekh mursyidnya nawaitunya akan lurus. Makanya kata musannif, yang pertama sebagai seorang salik itu mesti qasdu sahih, punya tujuan yang benar dalam bertarikatnya. Kedua, sidqu sharih. Sidqu sharih itu punya ketegasan yang benar, bahwa hanya guru mursyidnya lah yang sanggup mengusulkan kepada Allah, dengan tetap menghargai adanya mursyid-mursyid tarekat yang lain. Seorang salik mesti meyakini bahwa hanya mursyidnya lah baginya sebagai pintu hadrat Allah. Jadi kalau nanya, di mana arasnya Allah? Sok bingung kan? Di mana hadrat Allah? Guru mursyid. Dalam kitab Insan Kamil itu teh diserangkan. Qalbu mu'min ay al-insan kamil mukamil arasur rahman. Yaitu arasnya Allah yang maha. Qalbunya guru mursyid itu arasnya Allah yang maha rahman. Dalam kitab yang lain dikatakan, qalbu syaikhuka ayyuhal murid huwa hadrat Allah. Qalbu guru mursyidmu itu, hei para murid, adalah hadrat Allah. Jadi kalau nanya, mana hadrat Allah kamu? Pangsa apa? Di mana arasnya Allah? Qalbunya pangsa apa? Guru mursyid kita. Arasnya, aras bagi kita adalah guru. Makanya sekarang mau kan tepati digembar-gemborkan, dulu di jalan abang nama, hei ngaras gitu. Ngaras teh lain dahar. Ngaras teh ketika ya pan begini. Rumahnya. Qalbu saykhuka huwa hadratallah ya ayyuhal murid wa hawasuhu abwabuha. Jadi qalbu guru mursyidmu itu adalah hadrat Allah, dan panca indranya abwaw hawasuha adalah pintu-pintu masuk ke dalamnya. Barang siapa si murid, si salik yang melakukan pendekatan kepada syekhnya melalui syariat, artinya seorang murid itu mengamalkan amal gurunya, maka terbukalah pintu-pintu Allah itu. Makanya dikatakan az-zikru
miftahun min babil hadrah. Bahwa dikir itu adalah pembuka pintu hadrah. Makanya seorang murid bertarekat, kalau gurunya dikirnya banyak, kalau ingin mendekat, ya muridnya juga mesti dikirnya banyak. Ya, banyak itu, Bu, bukan hanya sebatas pas-pasan modal pokok. Modal pokoknya berapa? 165 itu modal pokok. Kalau dikirnya hanya 165, baik. Orang luwih. Diluwihi cuma siji. Koret tetap mesti banyak. Maka ketika banyak, berarti kita sedang mendekat secara syariat, secara syar'i. Maka ketika mendekat secara syar'i, dibuka hadrat Allah. Yakin itu. Karena itu ada dalam kitab Johar Maknun. Az-zikru miftahun libabil hadrah. Waduh, Masya Allah. Itu hebat, Pak. Ya. Jadi, yang pertama yang menjadi syarat seorang salik adalah qasdu sahih. Tun apa dengan hiji dua qasdu sahih. Balik bareng. Qasdu sahih. Qasdu niat yang baik. Dua, sidku sorry. Jadi dalam merangka sidku sorry, bahasanya mesti bijak. Ya, kalau kita gaul sama-sama torikot. Karena torikot selain kita juga ada. Artinya mereka juga punya guru mursyid. Jangan mengatakan, holnya jangan. Jadi begini, Anda yakin dengan mursyid Anda. Maka saya di grup saya pernah nanya, Sayyid Saib yang di Karawang sana kan diangkat menjadi mursyid dah. Mursyid Thariqah Qadiriyah Sabaniyah. Maka saya nanya, izin bertanya, jalurnya jalur mana? Saya kan nanya, oh jalur Banten. Ya monggo silakan. Karena memang ada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, muridnya kan banyak. Yang mana yang dari Indonesia diakui secara data dan fakta ada 3. 1, Syekh Abdul Karim. 2, Syekh Tolhah bin Kiai Tola Budin. 3, Syekh Hasbullah Al-Maduri dari Madura. Nah, ketiga orang ini murid bintangnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Abdul Karim menyebarkan tarekat ini di tanah Jawa wilayah barat. Mama Tolhah wilayah Jawa bagian tengah. Syekh Hasbullah Al-Maduri menyebarkan AJTKN ini di wilayah Jawa bagian timur Madura. Makanya jalur Madura jadi banyak. Syekh Asrori, ya, Syekh Isyatru banyak sana. Nah, kita ini jalurnya adalah dari Mama Tolha. Makanya Syekh Abdul Karim setelah mengangkat penerusnya, ini berdasar sejarah, dipanggil oleh Mama Ahmad Khatib Sambas. Syekh Abdul Karim dipanggil untuk ke Mekah untuk meneruskan tugas ngajar di Masjidil Haram. Jadi ajaran ini sebelum terjadi peristiwa berdarah sekte, maaf ya, orang yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah, itu sebelum tahun 1924. Karena terbentuknya NU itu berangkat dari situ. 1924 terbentuknya NU di sini, ya. Nah, itu sebelum terjadinya itu menurut konon, menurut sejarah yang saya pernah ketahui, di sana terjadi pemberontakan berdarah. Awalnya Mama Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar As-Sambasi adalah pengajar di Masjidil Haram dan mengamalkan dikir ini di Masjidil Haram. Makanya kalau bangsa mengatakan dikir ini asalnya di Masjidil Haram, memang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikir ini diamalkan di Masjidil Haram. Nah, kesininya sampai ke silsilah ke-34 Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Beliau imam besar Masjidil Haram plus pengajar di Masjidil Haram. Beliau juga adalah mursyid silsilah ke-34. Nah, yang meneruskan ngajar di sana adalah Syekh Abdul Karim sampai wafatnya. Makanya Syekh Abdul Karim di sana makamnya. Syekh Abdul Khatib Sambas di sana. Alhamdulillah izin Allah,
berkah guru agung, saya pas umroh kemarin awal tahun dibisakan untuk jaroh ke sana. Ya. Jadi tentang itu sejarah juga mesti diketahui bahwa ajaran kita ini dulu masyhur di Mekah Al-Muka, di sana Mekah. Jadi kadang-kadang orang nyakanya itu mah apa namanya ajaran-ajaran orang-orang apa namanya bahasa itunya orang-orang pinggiran. Jadi semua orang bukan orang-orang besar gitu yang mengamalkan, dari pejabat hingga rakyat biasa mengamalkan ajaran ini. Kalau mau disisir sejak dari TNI, polisi, hakim, jaksa, ya semua pejabat juga mengamalkan. Itu yang dapat bagian dari Allah untuk masuk ke wilayah kewalian. Jadi yang kedua adalah qasdu sahih. 3, adab mardiyah. Adab mardiyah itu mesti memiliki perilaku yang diridhai oleh Allah. Jadi setelah kita belajar thariqat, sikap dan perilaku kita wajib dijaga. Jangan sampai ngakunya berthariqat tetapi perilakunya sama saja sebelum berthariqat. Ya. Jadi kata musannif mesti punya adab mardiyah. Keempat, ahwal zakiyah. Ahwal itu gerak-gerik, ucapnya, niatnya, pikirannya. Makanya seorang yang sudah berthariqat dari ucapan saja mohon maaf mesti ada perubahan. Jangan lagi mengucapkan yang kotor-kotor. Dik, ya, entong mah punten misalnya. Jangan sekarang mesti berubah. Ya, karena ahwal zakiyah adalah gerak-gerik atau perilaku yang bersih. Karena begini, inna likulli shay'in najasah wa najasatul lisan al-bada. Kan begitu. Segala sesuatu itu ada najisnya. Dan najisnya lisan itu adalah al-bada, ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan kotor itu termasuk ucapan-ucapan yang menyinggung, sok sundar sindir, menghina, menjelek-jelekan. Itu adalah kotoran-kotoran najis lisan. Najis anjing, bugulau toh masih bisa mudah disucikan dengan dicuci 7 kali cucian, 7 kali basuhan, dengan salah satunya dicampur dengan pasir. Mudah membersihkan najis. Mughladah anjing mudah, tetapi untuk bisa membersihkan, mensucikan najis lisan itu perlu perjuangan. Makanya kita dikira-kira tiba bergehnya. Dikir kita kan tiba bergeh, tiba bergeh bahasa Indonesia no. Sok, Mas Tulus. Tiba bergeh teh kumaha bahasa Indonesia. Maksudnya tiba bergeh teh gini. Dikir kita bukan dikir suka-suka. 1, pakai aturan. 2, jumlahnya mesti banyak. Suaranya mesti kuat, pakai gerakan. Itu tiba bergeh karena teh. Kenapa? Karena dikir kita untuk mensucikan kotoran, bukan mencari pahala. Kalau dikirnya hanya mencari pahala, suka-suka. Tuh usah pakai guru jadi. Kita mah punya metode juga yang diakui, namanya mu'tabaroh, punya guru yang membimbing. Gurunya juga bukan sembarangan, tapi mursyid kamil, mukamil, dibina dengan ilmu yang benar, sehingga ketemu bahwa dikir ini adalah dikir berthariqah, dikir dengan menggunakan cara yang mana tiba beragih dikir teh karena dikir kita bukan untuk hanya mencari pahala, tapi untuk taubat, syukur, dan mensucikan berbagai macam kotoran-kotoran, mensucikan sifat-sifat yang buruk. Pangsa apa di sini Bapak Ibu dalam versi analog ya kitab ini. Ini saya 2 kali sudah kedua kalinya ini disusun, karena yang pertama rewak-rewak kan karena sering buka tutup sobek dibongkar. Ini hasilnya jilid lagi, ini mah baru sebulan kemarin berenang. Karena makanya rapih lagi sekarang. Kata bangsa bahkan begini, i'lam ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ketahuilah wahai para ikhwan, semoga Allah menyayang merahmati semuanya. Inna sifatil mazlumati fi qalbi kasiratun.
Sesungguhnya sifat-sifat madmumah yang tercela yang ada di dalam itu katsiratun, sangat banyak. Jadi berbicara sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati tidak terhitung, banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan tidak terhitung karena saking banyaknya. Makanya dikirakan tiap beberapa orang teh. Pak, itu kan yang ada di Latifah cuman ada berapa, ada 9 katanya yang di Latifah ini. Ini Latifah apa namanya? Nafsu. Nafsu. Oh, parah hodai itu kieu. Amarah ini teh. Nafsu amarah itu di sini di antara dua alis di sini. Ini nafsu, tempatnya nafsu amarah. Jadi latifahnya latifatul nafs. Latifatul nafsi, nafsunya amarah di sini. Ini pasukannya yang tercatat kata saya Muhammad Amil Akudilah cuma segitu. Tapi sebenarnya banyak, ini mah yang pokok. Satu saja. Misalnya hasad. Kan di situ ada hasad di sini. Hasad itu Bapak Ibu kata musannif bisa jadi dua kalimat, dua pernyataan. Ada hasid, ada hasud. Apa itu hasad? Hasad itu ya perasaan yang tidak senang ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan dari Allah, baik nikmat urusan dunia ataupun nikmat urusan akhirat. Dan dia merasa senang ketika melihat orang lain yang mendapat nikmat, hilang nikmat itu dari orang yang dimaksud. Bahkan yang lebih parah, dia menginginkan nikmat yang Allah berikan dari orang itu berpindah ke dirinya. Itu hasud. Kuruna mah urang gitu teh, lain dadan misalnya, nah hate teh ngerenyud gitu nanti. Ya, Mas Sony kebeli mobil 2 misalnya. Oh, tenan naon lah. Bisugan wae malaikat ngaliwat ngaminkeun. Hate teh nyud misalnya. Gak seneng. Kalau gak senangnya cuma sekali namanya hasid. Kalau setiap melihat orang lain dapat kenikmatan gak seneng, susah. Yang beli parabola, beli paramek da puyeng. Orang lain beli kulkas, dia yang meriang. Ya. Orang lain beli motor, dia yang bingung. Gitu nate ke setiap orang. Maka itu bukan hasid lagi, hasud namanya. Jadi terus-terusan itu. Nah, pertanyaannya, sifat ini bisa menghinggapi siapa saja tanpa kecuali, termasuk para kiai juga seperti itu. Kan yang namanya hasud itu bisa satu level. Pegawai dengan pegawai ada hasud itu. Ya, pedagang dengan pedagang, kiai dengan kiai gitu. Kan suka begitu biasanya. Wah, eta euy mun yuk. Maksudnya teh apa namanya? Masyhur, banyak ininya. Kenapa hasud? Jadi yang hasud selevel, satu sesama. Kalau pedagang sama pegawai gak akan hasud karena beda level. Begitu Pak. Jadi aturan mainnya seperti itu. Hasud itu saya selevel. Kiai dengan kiai gitu. Pedagang dengan pedagang gitu. Itu biasanya terjadi hasud. Nah, seperti mungkin kalau misalnya Pak Jody dulu masih aktif sesama ASN sama ASN, kenapa kok jabatannya sama, golongannya sama, dia kan punya itu, punya saya kok tidak. Wah, jangan-jangan, wah sudah mulai itu, jangan-jangan punya tuyul second ini. Misalnya gitu Pak Jody, itu sudah hasud itu. Pertanyaannya, orang hasud itu apa? Dia menurut musyawarah ini, menurut kitab ini, kitab hukum saya bawa, orang yang hasud disiksa oleh Allah di dunia mendapat 5 siksa. Itu masih di dunia disiksa. 1, dia akan mengalami kegelisahan selamanya. Ningali batur balik motor gelisah, aduh, ada hasud itu. Ningali batur maju puyeng, aduh, nepi ka kagegeringan, satruk we ka ditu teh. Jadi orang yang punya hasud hidupnya akan selalu gelisah. Karena tadi tidak senang melihat orang lain maju.
Ini kata musonif ini mah, saya hanya membacakan. Saya ketemu, oh ini pantesan. Kata Nabi, hati-hatilah, takutlah kamu dengan sifat hasad. Karena hasad itu memakan kebaikan. Seperti halnya api yang membakar kayu yang kering. Cepat habis. Jadi ajab yang pertama yang diberikan kepada orang hasud di dunia adalah dia hidupnya tidak akan merasa tenang. Selalu gelisah. Itu azab di dunia. Yang kedua, orang hasud itu adalah dia akan mengalami muflis, bangkrut. Amalnya habis. Sebanyak apapun dia, rajin sholatnya, rajin puasanya. Kalau ada hasud, hasudnya tidak buru-buru dibuang, maka amal ibadahnya habis. Karena seperti api membakar kayu kering, cepat habis. Yang ketiga, bahwa sifat hasad itu adalah sifat yang dicela oleh Allah. Keempat, mendapat kebencian dari Allah. Yang kelima, dia tertutup dari pintu hidayah. Karena sudah ada benci, ngomongnya benar, ada benci, gak bisa nerima. Itu orang hasud seperti itu. Jadi hati-hati. Misalnya, saya misalnya, naudzubillah, ya, saya berlindung kepada Allah. Ada dan benar ngomongnya. Karena saya sudah ada kebencian. Ngomonglah lah gitu. Gimana, naon-naon gitu. Karena ada hasud sebenarnya itu. Ada kebencian dalam hatinya. Jadi sebaliknya. Makanya kata Nabi, kalau benci ala kadarnya. Jangan sampai kebablasan. Karena dikhawatirkan suatu saat nanti orang yang kita benci akan menjadi kamu cintai. Gitu. Jadi ala kadarnya saja. Sederhana saja. Ngaji tarekat itu enaknya. Karena membedahi kita enak gitu. Ngaji kita ini teh sebenarnya. Kenapa torekat? Ngaji torekat bagian dalam jarang dikupas. Karena seperti mukulin kita sendiri, Pak. Jujur, saya buka kitab hikam. Waduh, memasuki ke dalam, tambah ke kita ini mah. Jadi kita semuanya. Karena memang ngaji itu bukan untuk orang, tapi untuk kita, diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Makanya semuanya kita adalah murid. Murid itu semuanya orang-orang sedang berproses. Jadi nggak elok, nggak etis. Murid sama murid saling. Nah itu nggak elok. Sudah saja sibukkan dengan mujahadahnya masing-masing. Kan dalam tarekat mah cuman 4. 1, rabitah ilal mursyid. 2, dikir. 3, hidmat, mujahadah. Cuma segitu. Dikir ini pokok pekerjaan kita. Dikir tanpa robitoh tidak akan sampai kemana-mana. Fadzikru wahdahu bila robitotin wa bila fanain laisan musila. Kan begitu. Dikirnya seorang yang tidak pakai robitoh, tidak mengikatkan batin kepada guru, maka dan tidak panah kepada gurunya, tidak panah dalam arti dia tidak ikut petunjuk, tidak meleburkan dirinya kepada petunjuk gurunya, maka dikirnya tidak kemana-mana. Gitu. Makanya tadi dikir orang tiba bergeh, dik-dik-diknya tiba bergeh orang depan, jumlahnya mesti banyak, pakai gerakan, suaranya kuat, diusahakan ulah nepikan kerdikir teh ulah nunutan, kudu husdardam senantiasa dalam kesadaran, terus seperti itu. Karena kita sedang berjuang untuk apa? Untuk tasbiyah, untuk mensucikan apa? Mensucikan hati. Karena kalau ke bawahnya ke sini, kata Bang Sabah kan begini, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu adalah pembersihnya, alat untuk membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit adalah dengan dikir kepada dikir yang mana? Dikir yang bertorikoh. Tadi kalau dikirnya sekedar pahala, suka-suka, gak usah pakai guru, gak usah pakai cara, suka-suka, kalimatnya apa saja. Tetapi kita senantiasa mengamalkan kalimat yang diamalkan oleh Nabi seluruhnya, diamalkan oleh wali seluruhnya, yaitu la ilaha. Jadi kata Bang Sabah begini, lanjut nanti ke yang 8 lagi. Sesungguhnya sifat-sifat yang tercela dalam sangat banyak. Wa tatawurha minar ra'dail yatawilun wa sabilun ilaji fiha ashabu illa bidzikrillah ala dawami
Diklahi ala dawami sirron wa jahron. Dan mensucikan, membersihkan, melenyapkan itu butuh waktu yang lama dan sangat sulit. Kecuali dengan dikir kepada Allah, dengan continue, dengan terus menerus, dengan dawam. Dikir jahar dan dikir kopi, dikir sir di sininya sama saja. Siron wa jahron, dikir jahar, dikir sir, berpadu keduanya. Maka tidak akan mengerti, tidak akan tahu, paham, mengerti, apalagi punya dikir jahar dan dikir sir kalau tidak punya guru mursyid, gak bisa. Nah, jadi orang kikian teh di nararaga hayang bebersih diri tina kokotor hate. Kita hati-hati ya. Jadi tadi azab yang diberikan kepada orang hasud ada 5. Ya, 1, ingat akan diberikan kegelisahan seumur hidup. Kedua, ya, dia akan muplis, bangkrut, karena sebanyak apapun amal kebaikan kalau ada hasad habis. 3, sifat yang dibenci oleh Allah. 4 mungkin ya, sifat yang tercela. 4 dibenci oleh Allah. Dan yang kelimanya tertutup dari jalan hidayah. Orang yang hasud itu diberi azab itu oleh Allah. Na'udzubillah. Kembali kepada tadi bahwa syarat yang keberapa? Keempat, ahwal zakiyah. 1, qasdu. 2, sidku. 3, adab mardiyah. 4, ahwal zakiyah. Kemudian hifdul hurmat. Yang 5, hifdul itu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini berlaku menjaga kehormatan guru-guru. Wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir, jaga kehormatan guru. Ini Pak, kita mudah dikenali. Makanya kalau sudah pakai merah putih, mohon maaf, jaga etika, jaga sekali, karena pasti wah itu muridnya Baos itu pasti begitu. Ya. Jangan berbuat sesuatu di umum yang membuat guru kita menjadi bahan celaan karena ulah kita. Misalnya kalau sahabat sendiri dicela oleh berapa juta orang pun gak akan menjadi hina, tambah mulia. Cuman kita sebagai murid mesti menjaga kehormatan. Salah satu diantaranya, ya kita sudah bertorikot, laki-laki yang suka jogging-jogging ya pakai tutup aurat lah. Ya sekarang mah pakai training kan gak susah kan? Oh saya suka jogging Pak. Dulu mah pakai celana di atas lutut misalnya. Karena lutut saya badag, hasil spot misalnya, hasil ya kita mau tutup sekarang, belajar menutup aurat bertahap sedikit demi sedikit. Jangan mengatakan apa gini, kan ada nih orang-orang yang pragmatis. Kamu kan bertarekat, maksudnya kamu soleh. Wah, itu orang-orang pragmatis. Untuk menjadi soleh itu kan berproses semuanya. Berproses. Ya tadi, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Terus kita berproses setiap hari. Kita perbaikan. Karena tidak akan tahu baik kalau tidak salah. Yang jangan itu adalah selalu salah. Jangan. Kita mah taunya baik karena pernah salah. Ketika salah ya sudah, taubat saja. Ya Allah, saya salah. Seperti ini salah. Tinggal perbaiki. Tinggal kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Jadi kita introspeksi, bahasa kitanya introspeksi. Bahasa agamanya adalah muhasabah. Harus seperti itu. Nomor berapa itu? Nomor 5, apa nomor 5? Pohodoinya. Hifdul hurmat. Yang ke-6, husnul khidmat. Memperbaiki pelayanan. Kalau kita sebagai pejabat negara yang paling bawah, RT, atau apapun pengurus, ya kita melayani dengan baik. Maka saya terima kasih Akabul. Bolnya turnuhun kerasa ngurus artos. Ya. Itu teh namanya husnul khidmat. Memperbaiki pelayanan kita. Itu yang mesti ada.
Kemudian yang ke berapa? Ketujuh, raf al-himah, punya cita-cita yang tinggi. Jadi dikir kita adalah dikir yang produktif. Dikir la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang dibimbingkan lebih ada dikir yang produktif. Saya punya keyakinan kalau dikirnya istiqomah menjadi orang yang produktif. Produktif pikirannya, produktif ilmunya, produktif. Kan berkarya itu Pak, tidak mesti orang tahu, nggak usah. Kita tuh mesti memakai filosofi udara, tahu udara? Tahu udara? Udara, tahu? Filosofis udara itu tidak nampak tapi terasa manfaatnya. Kajian tingku batur tadi sorak-sorak, tadi ugung-ugung. No, penting kita bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk ajaran. Bagaimana caranya? Ya silakan. Masalah teknis kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Karena beda koki, beda cara, beda mekanik, beda teknik. Jangan mesti kamu harus ikut saya, bukan begitu dalam tarekat. Ini bukan organisasi. Ya. Punya cara masing-masing, silakan. Cara dakwah. Bayu siap-siap jadi DKM, Bay. Siap-siap DKM. Nanti dakwah, Bay, DKM. Mas Ajau jadi RT ke. Mas Menunu Bu RT ke. Capek. Tenang naon lah. Nomor berapa? Berdegan. Nomor berapa itu? Nomor 8-nya adalah nufudul azmah, menjaga tekad dan tujuan di dalam bertoriko. Mesti benar tekad dan tujuannya. Karena barang siapa yang melaksanakan tekad dan tujuan bertekadnya benar, Allah akan selalu memberikan petunjuk kepadanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bertarekatnya pakai ilmu. Jadi ya saya senang dalam arti senang ya kita berbagi lah. Bukan berarti saya bisa. Saya juga masih proses. Semuanya berproses ya. Cuman mungkin karena saya lebih dulu taunya daek baca gitu. Jadi ini ketemu. Makanya sengaja saya bawa ini biar ringan-ringan saja. Karena kitab ini juga Pangsabah kan situs tulis Tanwirul Qulub, Tobaqatul Kubro. Itu teh sumber-sumbernya itu teh. Artinya Pangsabah juga seorang yang cermat membaca. Bukan hanya membaca dalam arti hakikat itu banyak dikir, Pangsabah juga membaca secara dimensi syariat dengan baca begini. Coba kira-kira kalau bukan tipikal ini segini tebal apa cukup tipis apa ini segini nih. Melihatnya seneng apa waduh ngeliat harus ya begini dah. Aduh ngeliatnya gitu. Kalau makan mah sudah nggak selera ngeliatnya juga. Kan begitu ya. Beda. Makanya beda dengan pecinta ilmu. Pecinta ilmu selalu haus, selalu buka. Antara kita dan tong maksakeun lain bagian maka kapuyeng kan. Tapi kudu baca-baca mah. Karena jika dipaksa hayang juga misalnya wah sejuta ya silakan selama istilahnya masih kena kawadahan lah gitu. Lalu kerasa leng ulah diteruskan tah. Lalu leng aduh udah jadi kieu maksudnya ulah diteruskan. Ya. Saran saya mah dikirnya saja diperbanyak. Yang saya rasakan dengan dikir diperbanyak itu bruh breh kata ringali. Bruh breh berarti caraang. Bruh breh kata ringali. Pan ada lagu Sunda, saya ingat masih zaman SD. Siga kalangkang, ke waktu pajar, di belah wetan, urung menjar, nabasina silar muyar, kesananya teh, rek nyuaikeun, nu ngading-ding, indung peting, lir pipinding hilir angin ngadaling-ding brai berang alam sinangling wow gasinen eta teh lagu torekat eta teh
rek nyuaikeun menghilangkan nu ngadingding yang menghijab indung puting gelap gulita di dalam hati lirik pipining sebagai pipining itu apa penghalang-penghalang ya. Jadi berai berang alam sinangling berai berang dengan talqin la ilaha terbuka semuanya bercahaya begitu. Makanya ini terserah yang menafsirkan lagunya apakah mau dibawa ke percintaan ya monggo teh Wina. Oh saya percintaan ya mangga. Kalau saya dibawanya ke torikot ini lagu torikot ini. Ya, alhamdulillah. Jadi rek nyuaikeun orang Sunda nu ngadingding yang menghalangi indung puting gelap gulita goplah liriknya hilir angin datang hembusan udara segar apa petunjuk ya tal hilir angin berai berang alam sinang berai terbuka dengan talqin la ilaha tinggal dikereyeuhkeun ya kita sama-sama belajar dikereyeuhkeun bahasa Indonesia naon Mas Tulus naon dikereyeuhkeun dijalani jangan ada bosan lah gitu ya terus dikereyeuhkeun begitu saya masih nanya karena Mas Hidayat kan sedikit mungkin perbendaharaannya banyak saya nanya dikereyeuhkeun apa Mas nah begitu dijalani jangan berhenti terus jatuh bangun seperti itu saja karena proses semuanya ya tidak ada yang instan itu hanya Indomie mie instan ini bukan iklan ya karena tulisannya mie instan kan begitu walaupun tulisannya mie instan tetap aja kudu ngagodog heula anggar aya prosesnya gitu penyakit itu segala ingin instan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh